Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai rekayasa terbalik ya. Jadi atau kita sebut dengan reverse engineering. Reverse engineering ini merupakan bagian dari rekayasa ulang sistem. Jadi memang kalau rekayasa ulang sistem kita secara keseluruhan, reverse ini memang fokus ke aplikasi yang akan dibongkar atau rekayasa ulang ya. Direkayasa ulang ini dengan reverse. Jadi aplikasi yang sudah jadi kita bongkar kembali. Nah, materi yang ada di pertemuan 13 ini yaitu yang pertama contoh kasus, metode, dan kesimpulan. Seperti mata kuliah online yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi setelah UTS itu kita full ini ya, video terus tugas ya. Dan hari ini juga akan ada tugas melanjutkan tugas yang di UTS ya, atau tugas seminar itu kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, contoh kasus ini ini ya saya berikan contoh nanti di bawah. Jadi ini review pertemuan dulu, saya ulangi dari pertemuan 8. Di situ ada UTS, diskusi di engineering, software engineering, rekayasa ulang iteratif, contoh rekayasa ulang iteratif, dan reverse engineering. Ini untuk review pertemuan. Jadi insya Allah nanti Anda akan memahami ya cara konsep re-engineering itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman ada sedikit yang berpikir bahwa rekayasa ulang sistem itu ya ada sistem langsung kita rekayasa, padahal kan bukan ya. Sering saya mengulangi kalimat ini. Nah, ini contoh. Jadi bagian pertama tadi saya jelaskan contoh ya. Jadi kita mengambil contoh sederhana, yaitu yang paling mudah dekat dengan kita, yaitu aplikasi ya, Chrome, Edge, dan Chromium. Jadi kalau Anda pelajari atau Anda baca bahwa Chromium ini merupakan cikal bakal adanya Chrome dan Edge ya. Bahkan sebelum Chrome ini dikeluarkan dari komunitas ya, dari Chromium sendiri, karena dia menerbitkan atau mempublish aplikasi Chrome yang merupakan dasarnya dari komunitas yaitu Chromium, maka dia dikeluarkan dari komunitas tersebut. Begitu pula dengan Edge. Jadi sewaktu kita memiliki browser, maka perlu kita cek browser itu arsitekturnya diambil dari mana, arsitektur aplikasi maksud saya ya. Arsitektur aplikasi itu dia mengadopsi dari aplikasi yang mana. Nah, ini untuk contoh aplikasi ya, contoh aplikasi. Nah, sekarang saat Chromium sama Edge ini muncul dan sekarang kita gunakan, maka versi yang menjadi pembeda tiga browser atau bahkan lebih dari ini ya, saya cuma mencontohkan beberapa saja. Jadi yang terlihat itu stabil atau tidak stabil. Yang pertama, sudah jelas kalau Chromium ini adalah dukungan dari komunitas. Jadi jika ada permasalahan, maka update itu akan dikembalikan ke komunitas. Berbeda dengan Chrome ya, jika ada permasalahan terkait browser, akan muncul update terbaru dari Chrome tersebut. Terus yang kedua, penyimpanan log terkait permasalahan ini juga tidak terintegrasi dengan baik, karena jika Anda sudah masuk ke Edge atau Chrome, dia langsung didokumentasi oleh vendor tunggal ya. Kalau Chromium kan dia komunitas, jadi nunggu feedback dari komunitas, terus dilakukan pengembangan lagi, muncul versi terbaru lagi. Jadi isinya kembali ke komunitas untuk komunitas. Nah, ini ada lagi ya. Jadi perbedaan dari Chrome itu saya kira terlihat ya. Kalau Anda di Chromium, maka yang ada di Chrome sama Edge itu selalu ada Chromium. Tapi sebaliknya ya, kalau Anda menggunakan Chromium, maka tidak selalu ada fitur di Chrome sendiri atau Edge sendiri.
Jadi silakan Anda cek ya, silakan Anda cek uh, tentang aplikasi itu. Ya mungkin kalau saya ada yang salah dicek kembali ya tentang aplikasi itu. Selanjutnya adalah tentang reverse engineering yang lain ya. Ini saya berikan contoh itu waktu awal-awal ada komputer ya, yaitu IBM, dia akan mendesain sebuah BIOS ya. BIOS ini yang ditujukan untuk apa? Input output dari sebuah CPU. Jadi kalau tidak ada BIOS maka kita tidak bisa menyalakan CPU. Dan ini dirancang sendiri oleh tim dari IBM. Jadi dia merancang dengan tim dari PINIC ya. Akhirnya dalam perjalanan suatu waktu maka tim ini terpisah dan PINIC ini membangun sendiri, tim sendiri, dan dia membuat replika dari BIOS dari IBM. Ya, jadi replika yang dia maksud ini dia membuat aplikasi baru, bukan dari ini ya, bukan dari teknologi yang lama, tapi dia memulai dari awal dengan tim yang baru. Yang diadopsi yaitu cara membangunnya berbeda ya, tapi ini juga termasuk reverse engineering karena dia melakukan pengembangan kembali atau ini apa, mereplikasi ya, replikasi dengan tidak sama persis. Atau yang lain yaitu waktu Anda kenal dengan Cyrix ya, atau yang mungkin yang sekarang yang paling terkenal ya Intel mungkin ya, Intel. Jadi sebenarnya ada perusahaan lain yaitu Cyrix atau Advanced Micro itu dia membuat ini apa, mikroprosesor pada zamannya ya, sekitar 80 90-an. Itu pada zamannya dia melakukan reverse engineering pada prosesor yang dibuat oleh Intel. Nah, memang itu trennya di tahun 90-an itu seperti banyak saling mengadopsi ya antara hardware dan software itu pada zaman itu memang dia saling mengadopsi atau bahkan yang sampai parah itu sampai meniru, kadang trennya seperti itu di tahun-tahun tersebut. Nah, maka di sana muncul juga misalkan Microsoft itu kan juga berawal dari software terus dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke akademis, jadi kita berkatanya sebagai reverse engineering. Jadi reverse engineering ini seperti membangun kembali ya, membangun kembali dari paradigma yang aplikasi yang sudah jadi. Jadi misalkan ada sebuah laptop terus Anda bikin kembali, berarti kan Anda bukan sebagai vendor yang utama, jadi Anda membuat laptop tersebut ada, Anda beli dulu terus Anda bongkar dulu, itu kan tidak masalah. Sama sepertinya Anda membeli sebuah mobil atau motor atau sepeda, Anda bongkar sendiri, itu kan hak Anda, terus Anda membuat baru lagi, itu tidak masalah. Jadi itu memang reverse engineering seperti itu. Nah, konsep seperti ini digunakan di berbagai bidang ya, salah satunya di bidang informatika. Nah, faktanya ini kita bicara tentang reverse engineering di kita ya, bidang kita ini. Reverse engineering ini biayanya sangat mahal ya. Biayanya sangat mahal karena mulai dari sumber daya sampai teknologi, sampai arsitektur, sampai bahasa pemrograman ya. Bahkan waktu di tahun 90-an itu kan bahasa program itu perpindahan ya, perpindahan dari bahasa komen ke ini desktop ya, Windows. Jadi kita dipaksa untuk berubah di sana. Jadi kita melakukan reverse engineering untuk mengubah bahasa program. Nah, berbeda jika yang kita pelajari dengan metode yang lain ya. Jadi kalau di reverse ini dia membuka, mengembalikan. Jadi metode yang sudah ada, misalkan desain, implementasi, Anda kembalikan kembali ke ini implementasi, Anda cek dulu fiturnya, dicek, terus balik lagi ke desain balik lagi ke analisis kebutuhan, dan kita mendapatkan dokumentasi dari hal tersebut. Nah, ini terlebih programmer telah menggunakan API. Jadi aplikasi sangat biasa dilakukan reverse engineering. Jadi kalau sistem operasi memang agak mahal ya, tapi kalau aplikasinya sekarang ini, hari ini itu sudah banyak yang melakukan. Tapi kalau di awal-awal perkembangan internet ya tahun 90-an itu sangat jarang ya, sangat ya terbatas, tidak seperti hari ini. Bahkan hari ini Android aja sudah di reverse semua dengan tool yang ada.
Nah, ini perubahan besar semakin mudah dalam melakukan reverse engineering. Nah, perusahaan maksudnya perusahaan ini ya karena dia memilih dana yang lebih besar kan dari perorangan ya, kecuali mungkin untuk akademis ya, akademis mungkin membutuhkan tool-tool itu dan membeli atau bahkan membuat tool tersebut. Nah, terdapat isu etis ya, jadi berkembangnya teknologi, berkembangnya informasi, akhirnya terdapat ini apa hukum ya, aturan yang memaksa kita untuk tidak sembarangan melakukan reverse pada aplikasi milik orang lain. Jadi reverse engineering dilakukan jika belum dilakukan secara testing publik ya. Jadi maksudnya itu belum digunakan secara umum dan belum dikeluarkan versi yang untuk publik, belum dikeluarkan. Jadi belum ditesting secara komunitas juga, itu tidak masalah di reverse karena anggap aja seperti kita aplikasi yang Chromium lah, itu kan belum dinyatakan ini ya, memiliki lisensi oleh perusahaan tertentu kan tidak, jadi tidak masalah jika memang dilakukan dan dikembangkan terus menerus, maka itu namanya reverse. Nah, pengembangan yang dimaksud ini dibedakan ya, dia sebagai programmer di dalamnya atau dia membaca atau mereverse program tersebut, berbeda ini. Yang selanjutnya tidak melanggar ini kode ya, kode tentang hak ini, hak intelektual ya, hak intelektual itu tidak dilanggar. Jika memang ada kode tersebut maka ya jangan dilakukan, karena bahkan Adobe sendiri pernah melaporkan ini di tahun 90-an, dia hanya melakukan cracking enkripsi pada ebook ya, ebooknya Adobe ya. Nah, ini ebook aja sudah bisa ditangkap ya, apalagi yang kita mencoba untuk membongkar aplikasi yang bahkan tidak terlalu berguna, misalnya apalagi game ya, game kita bongkar dan tidak terlalu bermanfaat ya, misalkan hacking tool gitu ya, itu kan waktu kita main game kita mendapatkan apa senjata atau kemampuan yang dilebih dari rata-rata orang lain, kan nggak menyenangkan juga kalau seperti itu. Jadi tujuannya memang harus jelas ya, jadi tidak untuk mencuri. Nah, itu ada mencuri, membajak, itu tidak boleh di reverse engineering. Tapi untuk tujuan sains ya, sains ini maksudnya sains diperbolehkan dengan persetujuan pengembang aplikasi, itu tidak masalah. Jadi tidak di share ya. Akhirnya kan Anda kenal yang namanya hacking sama cracking, itu kan awalnya dari hal ini ya, hal bahwa ada permasalahan dari sebuah software terus dibenahi akhirnya menjadikan ini software itu tangguh seperti itu. Oke, ini ada beda reverse engineering dan re-engineering. Jadi dari dua contoh itu ya, tolong dipahami yang kita pelajari. Jadi kalau reverse itu dia, kalau kita lihat dari contoh tadi ya, jadi lebih kecil lah, skopnya lebih kecil karena dia fokus hanya satu aplikasi. Dia tidak berpikiran bahwa aplikasi itu akan berpengaruh pada unit yang lain. Nah, itu bisa disebut reverse karena dia memandang aplikasi jadi. Terus dia mau bongkar, dia mau bikin lagi. Gitu, seperti itu. Nah, yang diambil itu sebenarnya metodenya. Tidak hanya dia ngambil kodenya saja, tapi kan dokumentasinya dia membutuhkan. Nah, bedanya dengan re-engineering dia berpikir secara luas ya. Kalau kita ngomong kan top down seperti itu, luas. Jadi nggak hanya satu aplikasi, pengaruh aplikasi ini dengan aplikasi lain. Aplikasi ini apakah berguna atau tidak, apakah perlu di reverse atau tidak, apakah perlu di re-engineering software atau tidak, seperti itu. Seperti itu ya, berbeda jauh ya. Jadi di dalam re-engineering itu harusnya ada reverse ya. Salah satu aplikasi kan harusnya di reverse. Nah, ini contoh metode reverse engineering ya, metodenya. Jadi silakan Anda baca dulu beberapa ini ya, jurnal ya yang cukup lama ya. Saya kira tahun 90-an itu munculnya reverse engineering itu di tahun 90-an. Jadi yang saya ceritakan di awal tadi, perkembangan dari yang command prompt ya, yang command prompt ke desktop ya, bukan desktop ke website. Jadi ada evolusi dari program itu.
Setelah website pindah ke aplikasi mobile pindah ke Android. Mobile ini kan umum waktu itu kan di berapa tahun dikuasai oleh Nokia dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi yang kita ambil itu yang di masa-masa tahun 90 awal itu banyak jurnal yang memang fokus ke reverse engineering. Silakan dibaca, nanti Anda pilih metodenya dipilih, Anda pilih salah satu, Anda masukkan di tugas Anda. Itu bisa jadi tugas akhir bahkan ini ya. Jadi tugas akhir. Nah, ini contoh sederhana dari reverse engineering ya, dari salah satu jurnal yang ada di atas tadi. Jadi dibedakan beberapa metode ya, mulai dari di sini ada slicing, traceability, ada design recovery ya, terus kode browsing dan kode macam-macam ini ya, visualisasi, terus anotasi processing ya, clustering dan seterusnya. Dan semua ini bisa dilakukan dengan tool. Nah, ini tool ini yang dipakai di awal 90-an ya. Sekarang mungkin banyak berubah karena tool pada waktu itu diarahkan ke C++, Fortran dan yang lainnya, yang bahasa-bahasa yang masih di bawahnya Java ya, masih belum dekat dengan manusia secara langsung. Bahasanya ya tingkat tinggi tapi masih di bawah. Bahkan di assembly juga di sini. Itu. Nah, nanti kenapa kita tidak masuk terlalu jauh hingga ke assembly ya, karena ini kan topiknya kita di skupnya berbeda ya, Jadi Anda bisa masuk ke sana ya dengan ini usaha tertentu, bisa ke assembly juga, mungkin bahasa programnya ke arah sana, tapi banyak logika yang bisa digunakan untuk reverse ya. Ini contoh, saya berikan 2 contoh reverse engineering. Jadi reverse engineering itu Anda bisa mengambil di penelitian yang mana ya, di bagian yang mana. Jadi tidak hanya aplikasi sistem informasi akademik saya mau reverse. Nah, terus pertanyaannya sekarang, mengapa di reverse gitu loh, jika Anda sendiri punya kodenya ya nggak perlu di reverse, tinggal Anda maintenance ya, bedakan itu. Sama halnya dengan re-engineering. Nah, mengapa dilakukan ini re-engineering iteratif ya, atau re-engineering bisnis proses kalau Anda sendiri ada di dalamnya. Jadi biasanya ini orang luar yang melakukan audit ya, terus atau pekerja tim yang lain, dia akan mengubah dari aplikasi itu. Ya, itu dibedakan dulu aplikasi re-engineering kita maksud. Jadi di sini kalau di reverse engineering tetap ya, kita di sini melakukan ekstraksi dari struktur data. Kalau ekstraksi struktur data berarti kita akan lihat programnya. Lihat data yang mengalir, terus di sini kita menggunakan aplikasi, terus kita buat struktur datanya sendiri dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini yang kita bicara topik secara umum ya, metode secara umum, jadi kita tidak berpikir sebagai tool ya. Nah, setelah itu kita masukkan logiknya seperti apa, skema logiknya, terus kita masukkan ke konseptualnya, terus kita bikin lagi dokumentasinya di awal tersebut. Nah, di ekstraksi dari struktur data ini ya sama halnya waktu kita membuat program baru berarti struktur data baru. Nah, kalau database ya berarti menggunakan tipe data di database tersebut, desain database ya, analisis data dan seterusnya. Jadi kita membongkar dari hal tersebut. Terus bagaimana cara membongkar ya, tetap ya kita lihat dari aplikasi yang kita gunakan ya. Kebetulan ini masih zamannya Fortran ya, jadi zamannya Fortran dia menggambar lagi ya, ini sudah diurutkan dari kiri ke kanan ini ya. Ini salah satu contohnya menggunakan aplikasi, terus kita hanya mereverse dari sisi database-nya saja. Nah, dari aksi yang dilakukan di sini nih, bahasa ini programnya ya kan berupa tulisan. Terus kita cek ya seperti apa tabelnya, kita cari tabelnya dulu,
terus kita replikasi database-nya atau kita bikin database lagi, kita bikin prosedurnya. Kalau kita ngomong struktur chart ya, jadi Anda harus paham struktur chart itu seperti apa. Anda gambarkan. Kalau Anda melakukan desain, berarti kan desain biasanya Anda pakai sequence, activity ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, berarti Anda sebenarnya membutuhkan struktur chart, karena dia akan melewatkan nilai dari setiap fungsi dan digambarkan sebuah bagan. Nah, terus dari yang kita peroleh itu kita bikin skemanya secara konseptual, kita bikin skemanya, nah baru kita skema logiknya kita buat. Skema logik dulu, baru konseptual yang paling akhir. Jadi pada dasarnya kan kita mengambil sebuah desain, anggap aja ada sistem ini ya, info KHS gitu ya, info KHS kita tidak tahu apa di dalamnya apa, terus kita cek, oh ternyata database-nya seperti ini ya, kita bikin dokumentasi database dari awal lagi ya. Setelah kita bikin tersebut, kita analisis adakah database yang perlu diubah, maksudnya isi dari database tabelnya atau apa dependensinya atau hubungan antar tabelnya dan seterusnya ya, atau atau bahkan tidak sampai ke database, mungkin query ya, query-nya yang diubah, itu juga memungkinkan. Jadi ini salah satu metode aja, metode yang saya kira sederhana ya. Jadi di aplikasi desktop terus Anda analisis. Nah, ini tadi yang saya contohkan tadi. Jadi di atas itu contoh 1, ya ini contoh 2 ya. Jadi kalau yang contoh 1 itu karena permasalahan database ya, dia melakukan analisis database. Terus yang contoh 2 karena hanya berbeda bahasa. Jadi dasarnya reverse engineering itu berarti kalau di sini kan Anda paham bahwa ada re-engineering-nya di awal. Ada analisis-analisis yang memaksa aplikasi Fortran ini pindah ke ADA misalkan, atau pindah ke Delphi lah, paling mudah, atau pindah ke desktop Visual C atau apa. Nah, mengapa berpindah dari Fortran ke sini sedangkan bahasa sendiri kan berbeda? Nah, itu Anda melakukan rekayasa terbalik lagi supaya Anda menemukan dokumentasi itu tadi. Terdapat 3 pilihan sebenarnya kalau berbeda bahasa itu. Anda menulis ulang itu Anda sudah terlepas dari bahasa yang lama dan proses yang lama Anda hilangkan, dokumentasi juga nggak dipakai, Anda menulis ulang di bahasa baru. Terus selanjutnya menggunakan tool. Jadi ada tool dimasukkan di aplikasi itu, nah keluar langsung pseudocode lah, minimal pseudocode atau bahasa yang lain, bahasa yang dituju. Atau dengan redesign dan implementasi sistem. Jadi kalau yang ketiga ini kan dia mendesain ulang dari aplikasi yang Fortran tadi. Ini contoh ya, Fortran dan ada, atau Anda contohkan yang misalkan dari Delphi ke PHP gitu, Delphi ke PHP, kan jelas di sana ada isu re-engineering-nya. Isunya karena di Delphi ini misalkan anggap aja Alfamart dia menggunakan desktop ya, terus dia pindah ke website. Kenapa? Karena supaya diakses oleh user yang lain, supaya bisa diakses oleh user yang lain. Nah itu, jadi reverse engineering ini selalu ada dasar ya, dasarnya dulu mengapa dilakukan reverse. Nah ini reverse engineering yang saya katakan tadi. Outputnya jika di sini dia tidak berupa aplikasi ya, dia masih berupa dokumentasi. Jadi dia membongkar desain, terus menganalisis desainnya, terus dia menghasilkan sebuah dokumen. Maksudnya dokumen ini bukan cetak ya, dokumen itu bisa bermacam-macam ya. Dokumen itu adalah kumpulan data. Data itu apa? Informasi yang sudah diolah. Nah ini tahapan menurut BIM ya, BIM ini tahun 91 malah ya. Ini bisa Anda replikasi sebenarnya. Saya tertarik ini untuk teman-teman yang seneng RPL, sebenarnya itu Anda fokusnya ke metodenya, jangan ke rancang bangun ya, jangan ke rancang bangun. Rancang bangunnya ini sulit, kalau bagi saya malah sulit, rancang bangun sistem informasi akademik gitu. Nah, terus isu permasalahannya itu di mana? Anda harus jelas menuliskannya di proposal. Sedangkan kalau Anda masuk ke metode, berarti kan
ada permasalahan di metode itu. Nah, ini adalah metode reverse, ini ada 7 ya, yaitu pengumpulan data, memastikan ya, mengekstraksi, terus memastikan setiap node pada struktur chart. Loh, ingat ya, struktur chart ini kita gunakan, jadi Anda harus bisa menggambarkan ke struktur chart. Terus dia menyimpan, merecord data flow-nya, record control flow, terus review, recover, design. Baru dia menunjukkan desain yang telah diubah. Nah, ini ya, untuk dari brand juga tahun 91, reverse engineering paling banyak dilakukan pada aplikasi yang lama telah berjalan ya. Dan ini terkadang menjadi kandidat untuk dilakukan re-engineering. Nah, coba Anda berpikir sampai sini betapa sulitnya ya jika Anda sebagai manajer dari sebuah perusahaan ya, atau manajer TI dari sebuah perusahaan, maka Anda harus berpikir ini sebagai apapun ya, bahkan sebagai apa ini sebagai teknis Anda juga harus paham kapan kita reverse, mengapa kita menyelesaikan aplikasi satu ini harus jadi atau Anda reverse, dasarnya apa, re-engineering, kenapa di re-engineering, berarti ada dokumen dari manajemen dan seterusnya. Itu sangat luas ya, makanya kalau saya sarankan teman-teman yang tertarik ya ambil aja jurnal yang lama dulu, sampean pelajari dulu. Nah, selanjutnya cari di Scholar itu ada jurnal yang lebih baru. Berarti jurnal ini sebenarnya sudah ada yang mengembangkan. Nah, sebagai mahasiswa S1 kan Anda yang diwajibkan itu hanya replikasi. Maka Anda harus bisa replikasi dari sebuah metode ya. Entah itu di mata kuliah apapun, mata kuliah. Nah, ini contoh sederhana, ini maksudnya lebih sederhana lah. Kalau yang tadi kan kita berpikir sebuah akademis ya, metode ya. Ternyata ini sudah Anda lakukan sebenarnya, sudah Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada aplikasi, kita bicara aplikasi ya. Aplikasi tadi ada command prompt, terus ada desktop ya. Terus ada website, ada Android ya. Itu kan mewakili evolusi dari aplikasi itu sendiri. Nah, sewaktu kita masuk ke komen ya, Anda kalau melakukan reverse itu seperti apa? Masuk ke desktop, reverse-nya seperti apa? Nah, yang paling mudah Anda masuk ke website ya, reverse-nya seperti apa? Ini yang paling sederhana itu adalah memahami isi dari sebuah website ya. Ini nomor satu, ini paling sederhana, yaitu misalkan saya ketik umm.ac.id. Itu yang nampak di sana apa? Saya ingin melihat folder dari website UMM misalkan. Jadi ya, biasanya Anda ketik di Scholar itu kan site.2umm.ac.id. Itu akan keluar yang keindeks oleh Google kan di situ. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk melakukan reverse engineering ya. Padahal itu hal sederhana, tapi tahun 91 itu sudah dianggap salah satu cara untuk reverse. Terus misalkan yang kedua, Anda melakukan copy atau replikasi website tertentu. Kalau zaman dulu kan kita masih memasukkan tool ya, terus keluar hex-nya, keluar hexanya gitu ya, apa assembly-nya terlihat. Nah, tapi kok kalau saat ini kalau Anda mau clone sebuah aplikasi, Anda kan tidak perlu, Anda tinggal menggunakan tool aja, website misalnya clone website tertentu, Anda pakai httrack itu ya, Anda copy langsung secara utuh, sudah Anda copy. Yang nggak mau Anda ambil yang mana, halaman utama atau halaman ini form atau apa, itu Anda ambil aja seperti itu. Nah, ini ada lagi, kalau lebih sederhana lagi, waktu Anda buka ya di ketiga ini, Anda buka di browser, Anda Ctrl Shift I, itu kan Anda akan terlihat kode-kode yang ada di halaman website itu ya. Walaupun kita tidak sampai back end ya, tapi tetap Anda memahami itu. Nah, saat Anda memahami ini ya, Anda sebenarnya sudah melakukan reverse engineering. Nah, tapi harus ditanya dulu, kalau hanya tujuannya untuk klik saja terus melihat isinya kan bukan reverse. Reverse itu kan tahapan ya. Jadi yang kita sebut di sini adalah metode ya. Kalau metode itu harus diselesaikan. Jadi ada satu metode A, penyelesaiannya sampai testing misalkan. Ya sudah, Anda selesaikan sampai sana. Nah, itu yang dimaksud dengan reverse ya. Jadi pola pikirnya metode gitu ya, metode. Nah, sedangkan kalau kita memakai tool, Pak, misalkan itu tadi saya pakai Hex Editor pada game, terus saya memiliki
kekuatan yang di atas rata-rata dari pemain lain dengan level yang sama. Misalkan saya bongkar hex editor, programnya saya lihat, kode tersebut saya copy, saya ganti angkanya misalkan. Itu juga bisa, itu juga reverse. Tapi kan balik lagi, metodenya apa, tujuannya apa. Kalau cuma untuk mengganti nilai dari sebuah damage ya, atau di game tersebut di satu aplikasi desktop, berarti kan arahnya malah ke merusak ya, sebenarnya merusak. Dan seterusnya, ini banyak lagi yang OliDB, IDA ini ya. Ini sebenarnya bongkar aplikasi ya. Anda bisa menggunakan itu, terus Anda ini mendapatkan kode, baris kode dari situ. Mari kita contohkan IDA aja lah. Kita contohkan IDA. Jadi waktu Anda menggunakan aplikasi itu, Anda membongkar sebuah aplikasi C ya, C++, kayak kalau saya dulu S1 kan pakai C ya. Anda bikin program C, kan itu kan Anda compile ya, Anda compile menghasilkan menghasilkan sebuah file akhir. File akhir itu kalau di Windows kan exe, file akhir buat exe. Tapi kalau di Java Anda ada berapa tingkat lagi ya, masih ada berapa tingkat. Tapi kalau di C kan langsung compile menghasilkan exe. Nah, dari file exe ini kalau ingat waktu Anda klik kanan terus Anda edit ya, Anda edit pakai notepad, itu kan terlihat angka-angka, dan kita tidak bisa memahami angka tersebut karena notepad ini membuka berupa string. Akhirnya kita membutuhkan sebuah tool untuk membongkar aplikasi exe tersebut ya, kita sebut dengan IDA ini. Waktu kita bongkar, dia akan nampak itu. Kita bongkar itu berarti kita menghasilkan baris perintah yang kayak hex editor, yang seneng game ini paham sih. Jadi di hex editor sama di hex editor, tapi waktu Anda buka IDA dia akan muncul blok-blok ya, muncul blok-blok itu yang memudahkan kita meneliti satu persatu, yang min itu yang mana, terus yang variabel yang mana, terus yang fungsi yang mana. Ingat ya, waktu kita belajar di awal perkuliahan, kalau kita belajar di assembly itu berarti bahasa tingkat rendah ya, berarti manusia atau kita tidak bisa membaca langsung, berbeda dengan C ya, karena Siri bisa mengakses juga, bisa dibaca juga dengan mudah oleh manusia. Nah, waktu kita masuk ke exe, digunakan tool ya, dia akan tidak terbaca langsung menjadi C ya, tapi dia masih di assembly, maksudnya di bahasa assembly-kan dulu seperti hex editor. Nah, setelah ada bahasa itu baru Anda bisa decompile. Nah, decompile ini kan balikannya dari compile ya. Jadi waktu Anda melakukan program misi ya, hasilnya misalkan exe ya, gampang aja exe. Nah, itu kan tidak bisa langsung karena itu ada dua tingkat lah, dia maksa. Bagaimana caranya manusia bisa baca itu kan sudah tidak mungkin kan sudah dikompil kan. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau di reverse sebuah aplikasi ya, maka dia ada beberapa tingkat dulu kalau menggunakan tool. Nah, tapi tetap Anda harus membaca itu. Itu yang utama itu. Jadi harus dicek dulu tujuan dari sebuah aplikasi itu. Nah, sebelum ke tugas ya, jadi tugasnya ini kita balik lagi di sini. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ya, kalau metode itu harus harus tahu tujuannya. Memang kalau reverse itu ya memang membongkar aplikasi. Seperti waktu Anda pertama kali masuk kuliah saya ya, mungkin Anda berpikir, wah saya punya aplikasi Android ini ya, Android terus saya mau bongkar, itu re-engineering. Ya belum tentu, makanya saya ingatkan terus ya, Anda harus sering baca lagi lah. Saya juga perlu baca lagi tentang re-engineering dan reverse. Jadi ada scope ya. Scope itu maksudnya lingkaran-lingkaran yang memaksa kita berpikir dengan metode tertentu. Jadi jangan sampai Anda menggunakan reverse engineering pada BPR, business process reengineering, ya nyambung Mas. Apalagi yang kemarin ini saya baca itu ada aplikasi dilakukan business process reengineering, ya itu sudah nggak masuk itu. Jadi business process reengineering ya berangkatnya bukan dari aplikasi ya. Kalau ada jurnal seperti itu ya, kalau saya ada yang seperti itu ya perlu direvisi. Jangan sampai
diulang lagi. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan output dari mata kuliah itu seperti ini, biar adik tingkat Anda itu paham, oh ternyata sudah dilakukan, oleh kakak tingkat sudah dilakukan gitu. Tinggal kita melakukan revisi. Nah, jujur ini memang belum ada yang mengarah ke sini di bimbingan saya. Jadi tertarik ya, terutama reverse, terutama benchmarking analisis perbandingan dari sebuah framework itu bisa. Jadi arahnya sebenarnya kompleks ya, tidak hanya rancang bangun ya. Jadi Anda tolong bisa membaca lagi di jurnal-jurnal tahun 90-an dulu, enggak apa-apa, biar Anda tahu sejarahnya, terus tahun 2000 baru ke 2010. Ya karena saya yakin yang saya rasakan waktu SMA dulu kan berbeda dengan teman-teman. Nah, saya masih merasakan Windows 31 ya. Windows 31 itu ya perpindahan dari DOS ke ini desktop saya pernah gitu. Terus Intel Pentium 1, Pentium 2 dan sekarang sampai ini. Dan perkembangannya memang cepat ya, waktu di 2000 ke atas ya, 2010 itu sudah, karena Android ini jalannya cepat nih. 2005 ini hilang semua yang tidak berbasis komunitas ya. Nah, ini tugasnya seperti itu ya. Jadi teman-teman tolong jurnal yang kemarin, jadi tetap ini kita terkait. Jadi yang sudah maju, yang belum maju pun itu tetap bisa diskusi. Saya tunggu diskusi kelompoknya. Teman-teman yang belum diskusi bisa tanya, terus ngirim di jurnal apa atau konferensi mana. Kita masih ada waktu sampai akhir Januari ya. Ada 2 minggu lah kita bisa diskusi, dimaksimalkan. Terus untuk tugas ini dari jurnal sebelum yang Anda bikin ya, kira-kira ada nggak yang di reverse engineering? Cari metode yang lain, terus buatkan saya sebuah artikel aja ya. Artikel itu reverse-nya pakai metode ini Pak, terus aplikasinya ini reverse, atau Anda bikin rekayasa iteratif. Jadi Anda baca dulu tentang metode ya. Anda baca dulu tentang metode. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan saya ingatkan kembali sampai akhir perkuliahan ini, tetap saya ingatkan, hari ini Anda sudah belajar reverse engineering. Jadi tolong dibedakan ya antara rekayasa ulang sistem, rekayasa perangkat lunak, terus metode dari rekayasa ulang sistem, rekayasa perangkat lunak juga, metode rekayasa terbalik, rekayasa ulang sistem, terus software engineering juga seperti apa, berarti rekayasa ulang perangkat lunak ya. Bukan rekayasa perangkat lunak saja, bukan rekayasa ulang perangkat lunak. Seperti itu. Nah, itu tugasnya ya. Jadi saya ulangi, kalau yang tugasnya itu dari kelompok yang sudah ada, Anda kan sudah menulis rekayasa ini ya, bisnis proses itu, Anda pasti di sana menemukan satu aplikasi yang bisa di re-engineering. Nah, re-engineering ini salah satunya menggunakan metode reverse. Nah, tapi dasarnya dari reverse ini harus diperkuat dulu, nggak tahu-tahu Anda ada aplikasi saya reverse gitu kan, enggak ya gitu. Nah, tool bisa Anda gunakan, misalkan Anda menggunakan ini website, itu pun nggak masalah. Kalau website berarti kan Anda cloning juga bisa, Anda desain ulang juga bisa, Anda bikin metode baru, berarti mungkin belum masuk jurnal, mungkin ada ide seperti itu, bisa diskusi dengan saya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Tugasnya minggu depan berarti ya, seminggu dari ini Anda terima slide ini, berarti Anda bisa langsung mengerjakan dengan kelompok, cari aplikasi, rekayasa ulang aplikasi tersebut, reverse atau iteratif, terserah Anda, atau metode yang lain. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.